Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya di sini nama Ahmad Alwa dari Selat Beting yang sedang belajar di Pondok Pesantren Raudatul Fikri dan sedang mengikuti lomba pentausiah hebat di Pondok Pesantren Raudatul Fikri dan mengikuti acara lombanya melalui jaringan internet. Dan sebagaimana kita lihat, saya sekarang berdiri di sini untuk menyampaikan tausiah kita sebagai berikut. Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat diberikan Allah senantiasa terjaga dalam ibadah kita. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin saudara-saudaraku, adapun saya berdirinya di sini karena tidak ada kursi, akan tetapi tidak menggoyahkan semangat dalam hati untuk tausiah pada malam hari ini, pada hari ini. Dan adapun tausiah kita pada siang sore hari ini yakni mengenal kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardil wasi'atu fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bumiku ini sangatlah luas dan hanya kepadakulah kalian menyembah. Dan sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Hadirin, dari firman tersebut kita tahu bahwasanya bagaimana rupa orangnya yang namanya sudah Allah menentukan ajal kita, pasti kita akan mati dunia. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwasanya malaikat maut adalah teman Nabi Sulaiman alaihissalam. Senantiasa malaikat maut berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu hari ketika malaikat maut berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, pada saat itu malaikat maut melihat Nabi Sulaiman dengan seorang pria. Dan setelah itu malaikat maut melihat pria tersebut dengan wajah yang tidak senang. Lalu malaikat maut pun pergi. Sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, siapakah gerangan tadi?" Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, "Dia adalah malaikat maut. Kenapa dia tidak senang melihatku, ya Nabi Allah?" Nabi Sulaiman terdiam, dia tidak menjawabnya. "Sudahlah," kata pria tersebut, "saya ada keperluan denganmu." "Apakah itu?" kata Nabi Sulaiman alaihissalam. "Tolong bicarakan kepada angin, hantarkanlah saya ke negeri Hindia." Dan pada saat itu juga Nabi Sulaiman alaihissalam mengantarkan pria tersebut melalui angin. Silam beberapa saat ketika malaikat maut berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, beberapa hari yang lalu kamu melihat saya dengan seorang pria. Kenapa kamu tidak senang melihatnya?" Malaikat maut pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, ketahuilah bahwasanya saya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa pria tersebut di negeri Hindia. Akan tetapi ketika itu saya melihat dirinya bersamamu di negeri Sam. Dan pada saat itu jugalah saya mencabut nyawanya
ketika engkau menyuruh angin menghantar dia ke negeri Hindia. Hadirin saudara-saudaraku yang ada dimanapun kita berada, dari kisah tersebut kita tahu bahwasanya dimanapun kita berada, dengan siapa, bagaimana keadaannya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kita meninggal pada saat itu, maka meninggallah. Sebagaimana orang-orang yang meninggal dunia tidak mengetahui bahwasanya dirinya sudah meninggal dunia, kan tetapi dia sadar bahwa dirinya sedang bermimpi. Dia melihat dirinya dimandikan, dia melihat dirinya dikafani, dan dia melihat dirinya disolatkan. Dan yang terakhir, dia melihat dirinya dikuburkan di liang lahat. 7 langkah orang-orang mengantar kita ke kubur. Pada saat itu, ruh kita akan dikembalikan ke badan kita. Kita lihat ke kanan, tanah, ke kiri, tanah, atas dan bawah, semua tanah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari tanah dan mengembalikan kita ke tanah. Hadirin, ingatlah dan dengarkanlah secara teliti. Sesungguhnya ketika 7 langkah orang itu mengantarkan kita ke liang kubur, datanglah 2 makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu, Ustadz? Itu adalah malaikat Mungkar dan Nangkir. Tugas Mungkar bertanya, tugas Nangkir menghukum. Pada saat itu timbullah beberapa pertanyaan. Seperti ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Apabila kita tidak dapat menjawabnya, kita tidak mempunyai iman dalam hati, kita tidak akan dapat menjawabnya. Wahai tanah, himpitlah dia. Begitulah hukumannya. Pertanyaan lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Apabila kita tidak mempunyai iman dalam hati, kita tidak akan dapat juga menjawabnya. Wahai malaikat Nakir, cambuklah dia. Begitulah pedasnya. Dan apabila kita mempunyai iman dalam hati, kita akan senang dengan mudah saja menjawab pertanyaan itu. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Begitulah saudara, apabila kita mempunyai amal ibadah dalam hati, semuanya akan dapat kita gampangkan. Semua akan tidak bisa kita apakan, kita lewatkan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dan sebagaimana senantiasa kita dengarkan lagu-lagu yang pernah kita dengarkan walau sekalipun, sebagai lagu berikut. Ikuti semua, mari nyanyi bersama-sama. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tiada yang berarti. Dunia yang dicari tiada yang berarti. Hadirin saudara-saudaraku yang ada sedang rumah, dari lagu tersebut kita tahu bahwasanya dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dan dari lagu tersebut kita tahu bahwasanya siapapun orangnya, mau kaya, miskin, tampan, rupawan, punya jabatan, raja-raja, malaikat sekalipun, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakanlah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan yang terakhir, pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu.
Mungkin sekianlah tausiah kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tunggu sebentar, akan tetapi sebelum akhiri ini jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman terdekat Anda. Dan jangan lupa dukung saya Ahmad Alwa mengikuti lomba tausiah hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.